Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna lihtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian tematik kali ini saya akan membawakan kitab yang berjudul Fal Nabda bi Anfusina karya Dr. Majdi Al-Hali, yang artinya adalah maka hendaklah dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kitab ini masuk pada kategori kitab Tazkiyatun Nufus atau penyucian jiwa, di mana penulis menyebutkan syarat-syarat untuk memperoleh kemenangan, yaitu kemenangan terhadap diri kita sendiri, seperti itu. Nah, di awal, gitu kan, sang penulis menuliskan sebuah ayat yang menjadi syarat bagi kemenangan kaum muslimin, yaitu apa? Intan surullaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah juga akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Nah, anggapnya ada pertanyaan. Walakin ala syai'in nansurullaha azza wa jalla. Dengan apa kita menolong Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini disebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, jadi kita menolong Allah Subhanahu wa taala yaitu dimulai atau diawali dengan mengubah diri kita sendiri. Nah, karena dengan perubahan itu kita akan terbawa ke dalam syarat yang telah disebutkan tadi. Gitu. Nah, maka seorang hamba itu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Kailani, dia berada di posisi di antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Inna sara nafsahu saw abdan laha. Kalau dia menolong dirinya, maka dia akan menjadi hamba bagi dirinya sendiri. Wa inna nasrallah kana abdan lahu. Nah, tapi jika dia menolong Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Nah, maka diri sendiri itu adalah maidanul ma'rakah, adalah medan peperangan, gitu, dan pertempuran, yang mana ini akan membedakan kita dengan malaikat. Malaikat kan tidak punya hawa nafsu, gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait tabiat daripada ma'rakah itu atau pertempuran itu. Nah, di sini disebutkan bahwa peperangan antara seorang hamba dengan dirinya itu adalah perangan yang paling besar, gitu, di dalam kehidupan, karena dia akan menentukan natijah atau hasilnya di dunia maupun di akhirat. Gitu. Nah, maka untuk mengetahui tabiat daripada peperangan ini, sang penulis ingin kita berta'aruf atau mengenal kepada komponen-komponen yang dimiliki oleh manusia. Itu ada 3, qalbu, hati, lalu an-nafsu, jiwa, dan yang ketiga adalah hawa, al-hawa, yaitu hawa nafsu. Nah, di sini saya akan menyebutkan 2 terlebih dahulu, yaitu al-qalbu dan an-nafs. Nah, al-qalbu, hati itu, sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama adalah kumpulan daripada perasaan-perasaan yang ada atau yang dialami oleh manusia, seperti rasa cinta, rasa benci, rasa senang, rasa sedih, kecewa, marah, takut, berharap, dan lain sebagainya. Jadi hati itu adalah salah satu fungsinya adalah untuk memvisualisasi perasaan yang dialami oleh manusia. Banyak ayat-ayat yang telah menyebutkannya, kan? Ala zikrillahi tatmainnul qulub. Nah, dengan zikir maka hati itu menjadi tenang, gitu. Nah, tenang itu kan adalah salah satu sifat daripada hati, gitu. Nah, maka salah satu fungsi hati selanjutnya adalah yaitu untuk atau tempat untuk bersemayamnya iman, gitu. Deklarasi keimanan seseorang tidak akan diakui kecuali
iman itu telah ada dalam hati. Ya. Jadi kalau iman itu sudah ada di dalam hati, maka seluruh perasaan itu akan mengikuti tabi pada keimanan tersebut. Ya. Maka hati itu jika baik hati, maka seluruh badannya akan baik. Tapi jika rusak, maka seluruh badannya akan rusak juga. Gitu. Seperti yang disebutkan dalam hadis, "Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahiyya al-qalbu." Nah, yang menariknya, hati itu juga memiliki penglihatan, atau dalam bahasa tasawufnya adalah al-basirah gitu. Nah, al-basirah ini, mata hati ini gitu kan, itu berfungsi sebagai navigator terhadap diri kita. Nah, kalau navigator itu baik, maka apa yang kita rasakan, apa yang perbuatan kita yang kita lakukan, itu dia akan menunjukkan pada ini benar apa enggak sih gitu. Tapi kalau hati kita itu gelap gitu kan, diseliputi oleh kabut maksiat, maka navigator itu juga akan rusak, tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik gitu ya. Sebagaimana disebutkan pada ayat ya, fa innaha la ta'al absaru walakin ta'al qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya dia tidak membutakan mata, tapi membutakan hati yang ada di dalam dada. Nah, maka hati itu, jika seorang hamba itu berlaku atau melakukan sebuah kemaksiatan, maka akan timbul noda hitam di dalam hatinya gitu. Kalau dia belum bertaubat, maka noda itu akan terus membekas gitu kan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, maka noda di dalam hati mereka itu disebabkan karena apa yang telah mereka lakukan gitu. Yang kedua, komponen yang kedua adalah an-nafsu. Nah, Allah SWT telah menciptakan manusia dengan dibekali dengan jiwa yang senantiasa cenderung kepada keburukan. Gitu kan. Nah, maka jiwa ini ya memiliki kekurangan, ya, banyak sekali. Di antaranya adalah kebodohan, lalu kezaliman atau rakus. Ya. Nah, lalu sebagaimana tabiatnya, dia itu selalu condong pada asyar atau keburukan, gitu kan. Nah, maka seringkali setan itu memanfaatkan kekurangan ini, yaitu dengan membisikkan kepada jiwa manusia untuk berlaku yang buruk-buruk, gitu kan, untuk mengambil haknya, untuk berlaku rakus, untuk berlaku zalim, dan lain sebagainya, gitu. Bahkan setan itu juga membisikkan kepada hati untuk menyubar atau menganggap baik perbuatan-perbuatan yang dia miliki. Makanya kan ketika kita berbuat dosa, seringkali kita ini mencari beribu alasan untuk melakukan dosa tersebut. Nah, tabiat daripada jiwa ini sudah disebutkan dalam Al-Quran, dalam ayat wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Nah, sesungguhnya jiwa itu cenderung kepada atau senantiasa cenderung pada keburukan. Nah, maka di dalam ayat yang lain Allah SWT telah memberikan sebuah panduan, yaitu wa yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah, barang siapa yang menjaga dari kebakhilan atau kerakusan jiwanya, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, seperti itu. Nah, itu tadi dua komponen yang dimiliki oleh setiap manusia, yaitu hati dan jiwa, gitu ya. Masih tersisa satu lagi, yaitu hawa nafsu, akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.